Gus, sini Gus. Berapa Kang Tio? Nah, lupa nih kita dari kemarin kan merhatiin anis macan ini nih. Iya. Nah, jadi anis macan ini kan lagi proses bangun sarang tuh di sebelah sana. Burung mau nabrak. Aduh. Nah, ini burungnya lagi ada di sini nih, yang jantan apa yang betina? Jantan betul sih. Oh, jantan ini, Kang. Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu jenis burung, yaitu anis macan. Nah, sekarang anis macan di aviari ini udah mulai mau berkembang biak guys ya. Awalnya mereka bersarang di pohon buni. Nah, sekarang mereka bersarang di pohon salam. Salam. Yuk ke sebelah sini guys. Dari sini nih biar kelihatan. Karena anis macan ini agak sedikit sensitif ya. Takutnya gagal. Jadi kita nggak usah mendekat-mendekat ke arah sana. Jadi kita ngambil gambarnya dari sini aja guys. Nah, mereka itu bersarang persis di pohon salam yang ada naon itu teh namanya kadaka. Jadi terlindung. Nah, mereka terlindung dari hujan, terus dari panas. Nah, mereka itu persis ada di atas kolam dan di pinggir kolam. Terus mereka itu terlindung. Tapi di sana itu banyak aktivitas burung guys. Di sana banyak banget. Di bawahnya tuh ada burung-burung air kan, si gagam bayam suka di situ juga. Terus di sampingnya tuh ada burung poksai-poksayan kan? Ya benar. Poksai Hongkong, poksai jambu suka di situ. Nah, ada di sekitar situ. Kita juga sih sebenarnya khawatir. Cuman nih setelah saya lihat aktivitasnya, jadi mereka itu ngangkut sarang dari sebelah sini nih. Dari bawah dari mos. Dari pokoknya dari sekitar sungai mereka itu ngambil materi sarangnya itu, mosnya itu dari sekitar sungai guys. Jadi ngambil gitu. Nah, terus ada perilaku unik juga. Jadi sering kayak ngerayu gitu sama betinanya tuh di bawah-bawah gitu, kayak kadang kadang mos, kadang cacing. Gitu, kadang kayak di ini nih mau yuk kita bangun sarang gitu. Nah, ternyata bener setelah itu bergantian kan? Iya. Bolak-balik. Nah, sarangnya itu udah kayak berbentuk mangkok guys ya, nempel tapi di kadaka ini nih kayak gini guys ya, di tempat kayak gini nih. Jadi sarangnya itu nah kayak gini ya, di tempat kayak gini ya. Nah, di sininya nih. Jadi setelah kadaka. Nah, jadi sebenarnya untuk jenis anis-anisan ini di aviari De Hakim ini baru anis macan aja yang memang udah mau membuat sarang. Iya betul. Nah, kita sebenarnya menunggu sampai dia itu mau bertelur, sampai akhirnya jenis anis macan ini mau menetaskan telur dan ada anaknya di aviari ini. Kita berharapnya seperti itu. Amin. Nah, tapi dikarenakan memang di sini tuh burung-burungnya aktif di sekitar sana, sebenarnya kita juga khawatir apakah si anis macan ini akan melanjutkan
sarangnya di sana, atau nanti malah pindah lagi seperti kejadian yang waktu di atas. Waktu di atas itu yang ganggu itu burung apa ya? Jalak kayaknya, jalak Bali. Iya, jalak Bali. Iya, jalak Bali. Yang ganggu sarang anis macan yang di pohon buni itu, jalak Bali waktu itu di sarangnya dirusak sedikit, tapi ternyata kapok. Dan akhirnya mereka itu pindah ke atas air terjun deh. Di sebelah air terjun tuh ada sedikit, kalau nggak salah gambarnya udah diambil. Ada gambarnya kalau nggak salah ya. Nah, udah gitu, lalu mereka sekarang pindah lagi ke sebelah sini. Nah, makanya kita jangan terlalu mengganggu ke area sana ya, jangan terlalu mendekat gitu. Jadi kita awasi aja dari sini, kita pantau aktivitas si anis macan ini. Nah, sebenarnya gangguan yang paling utama di sebelah sana itu burung poksai. Burung poksai Hongkong sih yang sering berkeliaran sebelah sana. Terus ada juga burung yang cucak kopi, Gus. Nah, cucak kopi juga sering di area sana. Nah, itu yang kita khawatirkan ya, guys. Terutama untuk kelangsungan si anis macan ini untuk menetaskan telurnya nanti gitu. Ada lagi, Gus, informasi tentang anis macan nih, gacornya atau misalkan apa nih yang perlu diketahui sama teman-teman nih? Si burung anis macan ini emang waktu itu kan kita baru ngelepasin jantannya ya. Waktu awal-awal tuh jantannya tuh udah setelah sekian lama dilepasin dalam apiari, dia tuh burung yang paling gacor lah, paling berisik. Dari pagi sampai sore tuh terus-terusan bunyi. Nggak berhenti. Cuman sekarang agak berkurang ya. Agak berkurang. Bunyinya, karena dia udah menemukan pasangan. Ya, benar. Nah, yang kita tahu kan jenis anis ini yang bunyi itu yang jantannya ya, kalau anis merah nih. Tapi kalau anis macan ini malah dua-duanya. Ya. Nah, malah dua-duanya ya. Ini pengetahuan yang baru kita ketahui. Saya sih sebenarnya mungkin untuk yang biasa melihara anis macan mungkin udah tahu ini jantan, ini betina, tapi ternyata dua-duanya bunyi. Gacor dua-duanya. Jadi saut-sautan itu volumenya sama ya. Iya. Terus iramanya juga sama. Jadi kita juga susah membedakan, tapi ternyata mereka saling merayu, terus kemudian mereka membangun sarang bersama. Nah, itu yang baru kita tahu, ternyata di anis macan itu jantan betinanya sama, ada bunyi. Beda lagi sama anis merah. Bener nggak anis merah? Nah, ini nih kita tanya nih. Yang saya tahu anis merah itu yang bunyi itu jantannya, katanya yang betinanya nggak bunyi. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pernah punya anis merah yang fix betina bertelur dan bunyi, berarti jenis anis itu jantan betinanya bunyi. Pernah ada kabar nggak? Misalkan anis merah nih, betinanya bunyi, pernah ada informasi nggak? Kalau bagus sih belum pernah dengar sih ada anis merah bunyi. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan ada ya dikasih tahu. Kasih tahu kita. Berarti jenis anis-anisan itu jantan betinanya sama-sama bunyi seperti burung-burung yang lain, misalkan sebunting atau cucak hijau, terus kutilang, terus yang nada suaranya itu sama, si jantan betinanya itu sama gitu. Masing-masing memiliki karakter suara yang kenceng gitu, seperti layaknya saya ngelihat anis macan ini gitu. Kalau anis kembang sama nggak? Kalau anis kembang sih
jantan betinanya. Jantannya kan gacor udah pasti gacor. Ya. Tapi betina juga ada suaranya, cuma nggak sekencang suara si jantan. Ya teman-teman komentar ya yang udah melihara anis kembang, terus apalagi teman-teman yang udah berhasil menangkarkan anis kembang, yang udah berhasil menangkarkan anis kembang pasti tahu oh betinanya juga gacor tuh bener gitu. Nah kita belum ngelihat sih di sini, baru ngelihat si anis kembang ini gacor aja yang jantannya, yang betinanya saya belum ngelihat. Tapi kalau anis macan bener-bener dua-duanya itu memiliki volume yang sama-sama keras gitu, sama-sama kenceng. Kalau anis macan ini, yang bener-bener belum tahu itu di sini tuh anis cendana juga. Oh anis cendana, iya. Anis cendana. Karena anis cendana tuh jangankan betina, jandanya juga agak susah gacor, susah gacor. Makanya anis cendana itu kayaknya di alamnya cukup banyak mungkin ya kalau di wilayahnya gitu, di wilayah Indonesia bagian timur gitu. Karena ya itu burung itu disukai rata-rata karena suaranya bagus dan bisa dilombakan. Nah itu burung yang cenderung di alamnya itu mulai berkurang itu dikarenakan memang kebutuhan para penghobi untuk memelihara di rumah sebagai peliharaan, kebanyakannya dipakai untuk burung lomba. Nah itu tadi yang mengakibatkan si burung-burung yang punya kicaunya bagus dan suaranya variatif, rata-rata burung itu di alamnya udah mulai berkurang. Nah itu tadi, jadi kita di sini di Hakim Apiari melakukan hal semacam ini, konservasi burung di sini itu tujuannya yaitu untuk melestarikan kelangsungan hidup burung, dan nantinya tujuan akhirnya adalah kita akan melepaskan kembali ke habitat. Melepaskan kembali ke habitatnya. Kata Irfan itu namanya restock. Jadi kita terus merestock, dan itu mungkin jadi kontroversi kadang-kadang. Teman-teman bilang jangan dilepasin ke alam dong, nanti ada yang nangkep. Sebenarnya konsepnya beda. Jadi konsep di Hakim Apiari sama konsep teman-teman yang memelihara burung ini berbeda. Jadi kita di sini tujuannya yaitu untuk merestock ke alam, sementara yang memelihara mungkin agak sedikit punya kekhawatiran kalau burung-burung yang kita rilis ke alam itu ditangkap lagi sama orang. Nah, tapi kan waktu itu kita juga dapat pesan-pesan gitu kan, semacam dari Kang Dodi tuh ngasih pesannya gini, burung yang kita lepaskan ke alam itu ya sudah kita serahkan terhadap alam kan, seperti itu. Dan itu mungkin salah satu dari penguat untuk kita. Jadi kita juga khawatir ya Gus, khawatir burung yang udah berhasil berkembang biak di sini terus kita lepaskan lagi ke alam, khawatir gimana kalau ditangkap lagi sama orang. Tapi ya sudah, konsep kita seperti itu, jadi tujuan kita seperti itu, burung ini harus dilepaskan kembali ke alam liar dan biar alam yang memeliharanya gitu, biar misalkan ada yang nangkap juga kan, istilahnya yaitu memang takdir alam. Jadi yang jelas kita udah berusaha untuk melestarikan burung dan mengedukasi teman-teman yang hendak mikat gitu kan, hendak mikat burung, untuk berusaha menahan diri, jangan ditangkap nih, takutnya yang dilepasin sama di Hakim Apiari ketangkap, takutnya kayak gitu. Nah jangan nafsu pengen nangkep gitu, kalau bisa dikurangi gitu aktivitas hobi memikat burungnya ya gitu guys ya. Oke, ada informasi lain lagi mengenai anis macan atau udah cukup? Kayaknya udah cukup. Ya, udah cukup ya guys. Nanti kita nantikan burung ini akan bertelur atau tidak di sarangnya yang baru ini ya. Jadi pokoknya kita nantikan burung ini bertelur, apalagi sampai kita menetas. Nah itu satu kebahagiaan buat kita. Ya, informasi ini mudah-mudahan menarik buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.